Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Kali ini saya akan membahas tentang bab ziarah di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi bil ulumi bid darin amin. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Burai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi bazuruha. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tadinya aku melarang kamu sekalian untuk ziarah kubur, tapi kini berziarahlah kamu sekalian. Jadi zaman dahulu Nabi kita melarang untuk berziarah kubur. Kenapa demikian? Karena dulu zaman jahiliyah itu orang yang berziarah kubur itu sampai nangis-nangis kejar. Bahasa Betawinya nangis-nangis kejar. Nangisnya itu gak karuan, kayak orang kesurupan. Wah, sampai rambutnya dibubut-bubut, sampai nangisnya kejar, wah, luar biasa, meratapi si mayat tersebut. Iya. Karena terjadi hal seperti itu, karena meratapi mayat dalam kubur, akhirnya Nabi melarang berziarah pada saat itu. Kemudian setelah itu Nabi membolehkan kembali ziarah kubur. Dan ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Sunnah baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Khusus bagi perempuan, jika ingin berziarah itu harus pertama berpakaian yang sopan, berpakaian muslimah, atau katakan pakaian syar'i zaman sekarang bilangnya, pakaian syar'i, jilbab syar'i dan sebagainya, ya. Bukan apa, saya pernah ketika berziarah ke kubur itu ada seorang wanita, ya, memang dia ziarah kubur sama keluarganya. Seorang wanita tersebut ketika berziarah kubur itu pakaiannya luar biasa, celana lepis ketat, pakai kaos, pakai kerudung apa adanya, sampai rambutnya masih kelihatan, ya. Saya mikir, ini orang perempuan mau ziarah kubur apa mau ke mall atau mau ke plaza belanja? Saya bingung. Itu yang diharamkan bagi wanita untuk berziarah. Bukan hanya pakaian muslimah saja yang sopan, tapi jangan sampai memakai wangi-wangian yang berlebihan. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi dikatakan seorang pria yang mencium bau wangian wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram, ya. Ya ketika lagi ziarah, wanginya bukan main, ada laki-laki lewat nyiumnya bukan nyium bau wangian wanita, itu tidak diperbolehkan. Boleh, wanita boleh memakai wangian, silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Tujuannya adalah memakai wangian perempuan itu untuk menghilangin bau keringat aja. Jangan memakai wangian itu berlebihan. Itu. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika seorang wanita berziarah itu harus didampingi oleh mahramnya. Misalkan didampingi atau ditemenin oleh adiknya, oleh kakaknya, oleh bapaknya, atau mungkin oleh pamannya, ya. Harus didampingi oleh yang mahram. Jangan didampingi yang bukan mahram. Ziarah ke kubur, ya, dampingin, ditemenin pacarnya. Habis ziarah dia kencan di TPU. Bukan, nggak ada urusan kalau begitu dah. Habis ziarah dikencan di kuburan. Ya, harus ditemani oleh yang mahramnya, baik itu kakak, adik, atau papa, atau mungkin ya paman. Yang ketiga, ketika ziarah terjadi sebuah kerumunan yang luar biasa, banyak orang, diusahakan wanita jangan berziarah dulu. Kenapa? Karena ketika lagi berziarah itu banyak kerumunan, dikhawatirkan wanita tersebut bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu yang menyebabkan menjadi haram, ya. Itu kira-kira untuk khusus wanita, ya.
Kemudian di sini dalam riwayat ini dikatakan wa fi riwayatin faman arada ayyaz ayyuz ayyazurul qubur fal yazur fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Dalam riwayat lain dikatakan maka barang siapa yang ingin untuk ziarah kubur maka berziarahlah ya, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat, dapat mengingatkan kepada kematian. Jadi kita ziarah kubur itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya salah satunya adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Sebab nasihat itu ada dua macam. Pertama, nasihat yang bergerak, kedua nasihat yang diam. Nasihat bergerak itu ya seorang ustaz memberikan nasihat kepada muridnya, seorang teman memberikan nasihat kepada temannya, seorang tua memberikan nasihat kepada anaknya dan sebagainya. Ya, itu nasihat yang bergerak. Nasihat yang tidak bergerak apa? Mati. Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah bahwa yang mati itu adalah menjadi sebuah nasihat bagi kita. Jadi ziarah itu manfaatnya salah satunya adalah jika berziarah mengingat kematian atau mengingat akan akhirat. Kemudian dalam hadis lain dikatakan di sini riwayat Muslim, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabiri ayyaqula qailuhum assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Jadi dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada para sahabatnya bila mereka pergi ke kubur, yaitu hendaklah mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana walakumul afiyah. Kesejahteraan semoga terlimpahkan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan yang terdiri dari orang-orang mukmin dan muslim, dan kami insyaallah akan mencul kamu sekalian. Saya memohon semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kami dan kepada kamu sekalian. Riwayat Muslim. Jadi ketika datang mau berziarah ke kuburan, ke makam, itu ucapan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin, ya, dan seterusnya, ya. Itu salah satu adabnya. Apakah mereka yang di dalam kubur tidak mendengarkan? Mendengarkan. Di dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita ingin berziarah ke kubur, itu si mayit mendengarkan atau tahu ketika kita datang ke kubur mereka. Mereka tahu ketika kita ingin berziarah ke kubur mereka, kemudian mengucapkan salam. Itu dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kita datang ke kuburan, mayat tahu kita datang. Itu yang di makam tuh tahu kita datang, dan mengucapkan salam pun mereka tahu, dan mereka membalas ucapan salam kita. Waalaikum salam. Cuma ini keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menjawab salam kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Kalau kita dengar berapa urusan, ya, kita datang ke TPU, assalamualaikum ya ahlad diyar, satu makam, balas ucapan salam kita, waalaikumsalam warahmatullah. Kita kagak jadi ziarah begitu, nah kita takut, ya, suaranya doang ada, orang yang kagak, ya kan, takut besok kagak jadi ziarah lagi karena ketakutan. Itulah keistimewaan Allah, mereka menjawab salam kita enggak dengar, ya. Kira-kira itu saja, mudah-mudahan ini buat ada manfaatnya bagi kita semua, lebih khusus buat pribadi saya sendiri. Bila ada mungkin penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang
pas atau keliru mohon dibukakan pintu maaf yang seluruhnya dan mohon diluruskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.